Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membicarakan tentang manajemen waktu, maka kita pasti akan mendapati istilah yang disebut dengan skala prioritas atau al-awlawiyat, yaitu bagaimana seseorang menentukan dan memilah-milah mana kegiatan atau pekerjaan yang hendaknya dia dahulukan, yang hendaknya dia selesaikan segera, dan yang mana yang bisa dia akhirkan. Maka pekerjaan-pekerjaan tersebut dibagi berdasarkan penting tidaknya dan mendesak atau tidak mendesaknya. Kita akan dapatkan ada kegiatan atau pekerjaan yang mempunyai status penting dan mendesak. Jemaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan penting di sini? Kalau kita bisa artikan, penting yang dimaksudkan adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang ketika kita tidak bisa selesaikan, yang ketika tidak bisa kita lakukan, maka akan terdapat konsekuensi yang berat. Akan ada akibat yang fatal, atau kita akan menerima hukuman. Semakin keras, berat konsekuensi tersebut, maka statusnya akan semakin penting. Kemudian apa yang dimaksud dengan mendesak? Tentu kita semua paham. Yang dimaksud dengan mendesak adalah ketika waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tinggal sedikit atau semakin sempit. Semakin sempit, semakin sedikit, maka semakin mendesak pekerjaan tersebut. Mungkin kita bisa ambil contoh mahasiswa semester 8 atau semester 10 yang sudah berada di masa perpanjangan, di mana mahasiswa ini harus segera menyelesaikan skripsinya. Karena kalau tidak selesai, maka konsekuensi yang akan dia terima adalah DO. Maka kita bisa golongkan bahwasanya yang namanya skripsi adalah sesuatu yang penting. Kemudian pihak kampus menetapkan bahwa batasnya tinggal 1 bulan lagi.
Maka bisa kita golongkan skripsi adalah yang penting dan mendesak, yang harus segera diselesaikan. Maka jamaah sekalian, ketika ada mahasiswa yang berada dalam kondisi seperti ini, sudah tentu mahasiswa tersebut akan betul-betul memanfaatkan waktu sebulan untuk menyelesaikan tugasnya. Tidak mungkin dia akan menghabiskan waktu sebulan itu pada hal-hal yang tidak bermanfaat, pada permainan-permainan, atau bahkan pada hal-hal yang bisa merusak dan menghalanginya untuk menyelesaikan skripsinya. Hadirin jamaah Jumat, itu kalau kita berbicara dalam lingkup yang kecil. Kalau kita berbicara dalam lingkup yang lebih besar, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, maka di situ juga ada yang namanya skala prioritas. Ada yang harus selalu kita dahulukan di atas yang lainnya. Baik, kita berbicara yang mana yang sesuatu yang penting itu dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yang jika kita tinggalkan atau kita tidak kerjakan, maka kita akan menerima konsekuensi yang berat. Bisa kita golongkan amal soleh, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesuatu yang penting, karena ketika kita tidak mengerjakan, ada konsekuensi, ada hukuman yang akan menanti kita. Hanya saja jamaah sekalian, ternyata kadar penting dari amal soleh dan ibadah ini kadang terluput, kadang orang-orang lalai. Kenapa? Karena konsekuensinya atau karena hukumannya itu kadang tidak nyata, belum terlihat sekarang. Apalagi ada istilah yang disebut dengan istidraj. Orang-orang yang meninggalkan amal soleh atau bahkan orang yang bukan muslim, kenapa kita lihat kehidupannya baik-baik saja? Bahkan kalau kita lihat hartanya, dia termasuk orang-orang yang kaya. Sehingga kadar pentingnya amal soleh ini kadang dilupakan, karena hukumannya belum terlihat. Hukumannya nanti diakhirkan oleh Allah nanti ketika pada hari kiamat. Sehingga potensi untuk amal soleh itu dilalaikan atau tidak dipandang penting atau dilupakan bahwa dia adalah sesuatu yang penting akan sangat besar. Dan tentu ini ujian bagi kita seorang muslim. Kemudian dari sisi mendesaknya, apakah amal soleh ini termasuk sesuatu yang mendesak? Kalau tadi masalah skripsi, kita bisa tahu mendesak karena kita tahu kapan berakhir waktunya, 1 bulan lagi. Adapun amal soleh, masanya itu justru kita bisa katakan di atas mendesak, karena kita tidak pernah tahu kapan batas akhirnya. Bisa saja sekarang, bisa beberapa menit kemudian, atau bisa bahkan masih lama. Maka karena keadaan yang seperti itu, kadang amal soleh luput dari pandangan seorang muslim bahwa dia adalah sesuatu yang mendesak. Karena yang namanya batasnya atau kematian itu kita tidak tahu kapan. Maka punya potensi amal soleh tersebut tidak tergolong sesuatu yang mendesak lagi. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi ashbaha bisyakkin la yaqina fihi minal maut. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, saya tidak pernah melihat sesuatu yang diyakini, yang tidak ada keraguan di dalamnya, tapi seakan-akan hal tersebut adalah sesuatu yang diragukan. Tidak ada yang punya sifat seperti ini selain kematian. Kalau kita tanya semua diri kita masing-masing di sini, yakinkah kita akan mati? Semua pasti akan menjawab yakin. Bahkan orang kafir sekalipun, kalau kita tanya yakin akan mati, mereka akan menjawab yakin. Kita saksikan kematian di depan mata kita setiap hari dengan berbagai macam sebabnya, penyakit, kecelakaan, musibah. Bahkan sebab-sebab yang kadang kita tidak berpikir bahwa sebab tersebut bisa membawa kepada kematian.
Semua akan menjawab yakin, kita pasti mati. Tapi kalau kita lihat bagaimana perilakunya, bagaimana dia dengan amal solehnya, seakan-akan dia adalah orang yang masih lama hidup, yang tidak akan mati. Amal-amal solehnya ditunda, tobatnya ditunda, dan tidak segera dilakukan. Maka hadirin jamaah Jumat yang semoga berbahagia, kita sebagai seorang muslim, tentu kita harus menanam dalam pikiran kita bahwasanya amal soleh yang kita kerjakan di dunia adalah sesuatu yang penting dan mendesak. Adalah sesuatu yang penting dan mendesak. Kita harus selalu yakin terhadap hal tersebut. Maka amal-amal soleh kita harus senantiasa dahulukan. Kita harus senantiasa kerjakan tanpa ditunda sedikit pun. Kalaupun kita akhirnya jatuh dalam suatu kemaksiatan, karena memang tabiatnya kita adalah manusia yang senantiasa lupa dan salah, maka segerakan diri kita untuk beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan firman yang hampir setiap Jumat kita dengar. Hampir setiap khatib membacakan ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berislam. Tapi ternyata kematian jemaah sekalian bukan di tangan kita. Bukan dalam kendali kita. Bukan kita mengatakan, oke, saya beriman, saya sudah mau mati, saya beriman dulu, saya berislam dulu, baru kemudian mati. Pelatuknya bukan ada di tangan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah mengisi kehidupan kita, menjaga kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita di dunia ini dengan mengisinya dengan amal-amal soleh. Mengisinya dengan banyak beristighfar dan memperbaharui tobat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang kematian tersebut, sehingga kita masuk ke dalam orang-orang yang mati dalam keadaan berislam. Kata Allah juga, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kalian sesuatu yang diyakini, yaitu kematian. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat ini mari kita memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam.
Allahumma inna na'udzubika min dzalik. Allahumma ihfazna bihifdzika ya karim, innaka anta khairun hafidha wa anta arhamur rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.